Sobat calon guru semuanya, beberapa hari lalu ya, tanggal 25 April di sini dari BKN mengeluarkan surat edaran terbaru terkait tentang pelaksanaan seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 2, teman-teman. Seiring dengan itu, beberapa akun SSCSN peserta P3K tahap 2 di sini terjadi perubahan tampilan. Yang awalnya muncul tombol cetak kartu peserta ujian, maka saat ini untuk pencetakan kartu peserta ujian ini belum bisa dilakukan ya, alias hilang untuk kartu peserta ujiannya. Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu siapa saja kriteria peserta tes P3K tahap 2 yang wajib cetak ulang kartu ujian ya. Nah, teman-teman nanti segera saja cek perubahan di akun SSCASN. Kira-kira bagaimanakah langkah selanjutnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, ini merupakan surat edaran yang tertanggal 25 April 2025, yaitu terkait tentang pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di tahap 2. Ya, benar, di sini poin pentingnya itu adalah salah satunya itu tertera pada angka 3 ya. Agar pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 berlangsung dengan optimal dan karena terbatasnya waktu penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, maka pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 di titik lokasi BKN sejumlah 53 yang semula direncanakan dimulai tanggal 29 April sebagaimana dimaksud nomor 2 dilakukan penyesuaian ya. Jadi 53 ini yang semula dilaksanakan di tanggal ini dilakukan penyesuaian, teman-teman. Berkenaan dengan hal tersebut, maka instansi diminta untuk mengumumkan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi di titik lokasi mandiri PKN ya. Para peserta yang terdaftar di titik lokasi mandiri tersebut, maka jadwal penyesuaian akan diinformasikan lebih lanjut melalui portal SSCASN. Sementara itu untuk pelaksanaan seleksi yang di lokasi kantor BKN pusat, kemudian kantor regional BKN dan juga UPT BKN ini tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang disampaikan. Nah, jadi di sini teman-teman untuk peserta yang masuk di titik lokasi mandiri ini adalah nanti ada penyesuaian, maka langkah berikutnya teman-teman segera saja cek di akun SSCASN. Maka bagi peserta yang terdampak, ini adalah tampilan akun SSCASN ini mengalami perubahan yang seperti ini ya. Yang awalnya di sini setelah ucapan selamat ada lulus tahap administrasi berkas, ini ada tombol cetak kartu ujian, ini sekarang sudah berubah ya. Di sini teman-teman bisa dipahami ya. Yang mana di sini berdasarkan surat bidang Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dan seterusnya tanggal 2 April ya. Yang tadi suratnya sudah kita baca tentang pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2. Maka di sini ini adalah akan dilakukan penjadwalan ulang ya. Nah, ini jadi di sini dilakukan penjadwalan ulang khusus peserta yang sebelumnya dijadwalkan di titik lokasi yang dimaksud, maka fitur pencetakan kartu peserta ujian akan ditutup sementara. Mohon menunggu sampai penjadwalan ini selesai dilakukan bagi peserta yang terdampak ya. Jadi di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengalami perubahan akun SSCASN yang seperti ini, berarti teman-teman terdampak yaitu penyesuaian jadwal ya. Nah, berikutnya di sini penjadwalan untuk peserta yang ujian di titik lokasi fasilitas existing BKN pusat, kemudian kanrek BKN, UPT BKN dan titik lokasi mandiri milik instansi tetap berjalan seperti semula ya, dan diminta untuk hadir minimal itu 90 menit ya sebelum jadwal ujian dimulai. Nah, berarti teman-teman yang terdampak seperti ini, langkah berikutnya yang pertama memantau website instansi. Ketika nanti sudah diumumkan jadwal terbaru, maka teman-teman dicermati ya. Yang kedua, teman-teman login ke akun SSCN secara berkala sampai nanti muncul tombol cetak kartu peserta ujian yang sudah terbaru dan juga sudah termutakhir sesuai dengan jadwal yang sama dengan yang disampaikan di website instansi, maka segera dicetak dan itulah nanti yang dibawa ke tempat ujian ya. Kemudian untuk informasi kedua, di sini kita kutip dari cpnn.com ya. Peserta tes P3K tahap 2 harus cetak ulang kartu ujian. Nah, ini adalah untuk penjelasan dari BKN teman-teman ya. Jadi teman-teman peserta seleksi P3K tahap 2 ya mungkin sebelumnya sudah pernah mencetak kartu ujian, maka ini wajib melakukan cetak ulang. Tentunya ketika nanti tombol cetaknya sudah muncul kembali.
Seperti yang kita kutip dari Jakarta, peserta tes P3K tahap 2 di titik lokasi atau tilok Badan Kepegawaian Negara Mandiri ini harus mencetak ulang kartu ujiannya. Nah, berarti teman-teman yang terdampak tadi ya, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN Suherman mengatakan pihaknya sudah menerbitkan surat nomor sekian tertanggal 25 April ya, yang tadi sudah kita baca di depan, tentang pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2. Dia menegaskan yang dilakukan penyesuaian hanya titik lokasi Mandiri BKN ya. Kemudian tilok BKN dan UPT maupun Mandiri instansi pelaksanaannya tetap sesuai jadwal. Deputi Suherman pun meminta honorer yang akan mengikuti tes P3K tahap 2 tidak usah bingung ya dengan adanya surat penyesuaian jadwal tersebut. Tidak usah bingung, ini suratnya sudah sangat jelas ya. Yang sudah cetak kartu ujian belum tahu juga di mana akan ujian kan. Ini tegas dari Deputi Suherman. Dia menambahkan para honorer bisa cek di kartunya jika ada lokasi tesnya, maka memang itu belum ditentukan ya. Dan nantinya, lanjut Deputi Suherman, peserta yang kena penyesuaian jadwal tes P3K tahap 2 harus mencetak lagi kartu ujiannya dengan titik lokasi yang lebih jelas ya alamatnya. Intinya sudah jelas ya, untuk tilok Mandiri BKN akan diumumkan ulang, tetapi tilok BKN, UPT, dan Mandiri instansi tetap sesuai dengan jadwal, yaitu dari tanggal 22 April hingga tanggal 16 Mei 2025. Dan adapun dari isi surat BKN terkait pelaksanaan seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 2 itu terdapat 5 poin ya. Yang pertama, berdasarkan surat kepala BKN nomor sekian ya tanggal 15 Januari perihal perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2, kemudian surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN yaitu perihal penyampaian jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2 di lokasi dalam negeri. Kemudian yang ketiga, agar pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini berlangsung dengan optimal dan karena terbatasnya waktu penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai ya, maka pelaksanaan seleksi kompetensi P3K tahap 2 pada titik lokasi Mandiri BKN sejumlah 53 yang semula direncanakan dimulai tanggal 29 April sebagai dimaksud di poin nomor 2 ya, dilakukan penyesuaian yaitu jadwal pelaksanaannya. Nah, berkenaan dengan poin nomor 3 itu, mohon instansi ini kan dapat melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi di titik lokasi Mandiri BKN kepada para peserta yang terdaftar di titik lokasi Mandiri BKN itu ya. Nah, jadwal penyesuaian nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui portal SSCSN. Dan berikutnya pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 untuk di lokasi kantor BKN pusat, kemudian kantor regional BKN dan juga UPT BKN ini tetap berjalan sesuai dengan jadwal ya. Jadi teman-teman segera dicek di akun SSCSN dan kita pantau di website instansi resmi masing-masing ya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.